Oke, jadi gue baru kedatangan sebuah monitor dari Samsung yang namanya Viewfinity S8. Monitor sebesar 32 inch, layarnya di 4K, udah ada USB-C. Untuk harganya sih gue cek sekarang itu di 5 jutaan aja, dan kelihatannya ini bisa jadi monitor untuk kreator. Coba kita unboxing bareng dulu. Ini boxnya walaupun gede tapi cukup ringan ya. Gue sih belum lihat monitornya kayak gimana. Gue berharap power supply-nya itu ada di colokannya, bukan di dalam monitornya, supaya monitornya bisa lebih ringan. Jadi kalau kita mau taruh di monitor arm, itu bakal lebih gampang. Karena kalau monitor terlalu berat, terkadang agak sedikit menyebalkan. Oke, ini kabelnya, power supply-nya nggak ada. Berarti ada di dalam monitor. Tada! Monitornya tipis sih, lumayan ya. Oke, impresi pertama unboxing monitornya ini, lihat sangat sleek, tipis. Belakangnya itu ada garis-garis gitu yang kelihatan keren, nggak bakal bohong. Di sebelah kiri atau ya di sebelah kanan kalau kita lihat dari depan ya, itu ada 3 colokan USB-A, ada colokan Ethernet, ada audio headphone jack. Di bawahnya situ ada DisplayPort, ada HDMI, ada USB-B, dan juga ada USB-C. Dan di tengahnya di bagian belakang sini ada joysticknya untuk navigasi menu. Kelihatannya sih ini monitor yang nggak ada speaker. Ya, nggak ada speakernya. Padahal gue lagi lumayan suka juga sama monitor yang ada speaker. Kayak lebih gampang aja, lebih simple. Untuk adjustmentnya naik turun sangat halus. Bisa swivel juga dan bisa tilt. Ada karet untuk cable management juga yang kecil gini di belakang. Ya lumayan lah, bisa alurin kabel ke belakang ya, tapi nggak bakal ketutup-ketutup banget. Oke, coba gue pasang di meja. Entah bisa nggak ya gue punya monitor arm, soalnya itu maksimum di 27 inch. Sedangkan ini 32. Harusnya sih bisa, kita coba aja. Oke, gue udah pakai monitor ini selama kurang lebih seminggu, jadi coba kita bahas kebagusan, kekurangan, dan apakah ini untuk kalian. Dari awal gue angkat kardusnya ya, itu udah kerasa lumayan ringan. Jadi sebenarnya cukup enak untuk monitor sebesar 32 inch, punya slim profile, kaki yang nggak terlalu makan tempat. Dan enaknya juga kalau kalian pengen taruh ke monitor arm kayak yang gue lakuin sekarang, monitor armnya itu nggak perlu kuat-kuat banget. Kayak yang gue bilang, ini monitor armnya cuma bisa sampai 27 inch doang, tapi karena monitor ini ringan, jadi bisa dipasang di sini tanpa ada masalah. Nggak goyang-goyang juga, jadi mantep. God damn it. 32 inch 4K, itu gua kayaknya nggak bisa balik lagi ke 24 inch 2K. Nyaman banget, apalagi emang gua kerjaan hariannya itu ngedit. Ternyata size inilah yang paling pas. Dulu gue cobain 43 inch 4K dan memang agak sedikit kebesaran sih. Makanya gue balik lagi ke monitor yang size-nya 27 inch. Tapi ternyata 32 inch inilah yang paling pas banget. Bukan bilang 27 inch itu kecil ya, tapi mungkin kalau misalkan mau digabungin sama laptop, lebih baik laptopnya dibuka juga supaya kita dapet ekstra layar dari laptopnya itu loh. Tapi karena di setup gue ini layar laptopnya ditutup, jadi gue nggak bisa lakuin itu. Makanya pindah ke 32 inch itu bener-bener enak banget. Gue bisa lakuin banyak hal multitasking tanpa kerasa kesempitan. Bahkan gue masih bisa edit dan sebelahnya itu buka kayak browser lah atau file explorer, finder gitu-gitu tanpa kerasa kekecilan. Walaupun pas ngedit gue hampir selalu bukanya itu full screen ya biar bisa dapetin seluas mungkin, tapi ya kadang-kadang bisa berguna juga. Kayak misalkan lagi buka WA sambil ngedit, itu kadang-kadang berguna juga. Untuk jarak duduk gua, lebar meja gua itu di 70 cm. Kalau misalkan kalian punya meja yang lebih kecil dari itu, mungkin di 60 cm ke bawah, bisa jadi 32 inch bakal kerasa agak sedikit kebesaran, mungkin 27 inch bakal lebih enak. Jadi kalau kalian tertarik sama monitor 32 inch, pasti juga meja kalian bisa akomodasiin monitor itu ya, karena kita tuh nggak nyari monitor yang ukurannya terbesar gitu. Terbesar itu bukan berarti paling enak. Tapi kita harus cari monitor yang ukurannya pas sesuai sama meja kita itu seperti apa. Dan menurut gua sih di 70 cm 32 inch untuk editing itu mantap sekali. Oke, jadi untuk spek panelnya, ini panelnya itu pakai VA di 4K 3840x2160 pixel, 350 nits brightness, 3000:1 contrast ratio, dan 1,07 billion color. Di dalam boxnya itu kita dapat power cable HDMI dan juga kabel USB-C. Untuk panelnya, walaupun ini panel VA ya, tapi gua nggak ada masalah sama sekali. Awalnya gua agak skeptis sedikit. Kontrasnya di sini enak, warnanya juga kerasa natural. Paling mungkin viewing angle-nya ya yang kerasa
agak sedikit kurang nih di angle-angle tertentu. Jadi pas gua pindah dari monitor gua yang sebelumnya yang IPS ke sini, gua kerasa ini natural banget transisinya. Nggak kerasa kayak ada warna yang berubah atau mungkin kontras yang berbeda. Edit foto tetap enak di sini. Untuk edit video, untuk YouTube gua juga kerasa nyaman banget. Beda banget warnanya sama panel VA di monitor sebelumnya yang gua review ya. Yang ini itu langsung kerasa natural aja pas gua ganti. Out of the box dari tes gua sih warna white balance-nya cukup seimbang ya, dengan warna birunya itu sedikit lebih tinggi. Tapi tinggal di setting sebentar aja di menunya dan kita bisa bikin lumayan seimbang. Gua bakal kasih value-nya itu di layar. Dan setelah di-calibrate kita bisa dapetin di 98,7 sRGB, 74,7 Adobe RGB, dan 80,7 DCI-P3. Udah termasuk sangat-sangat bagus lah. Brightness-nya juga standar, cukup terang ya. Dari tes gua itu sekitar 370 nits. Bahannya matte, jadi nggak terlalu reflect cahaya banget atau cahaya dari jendela kalian. Kontrasnya juga enak karena ini panel VA. Overall, gua sangat puas sama panelnya. Paling kekurangannya ya viewing angle-nya aja. Kalau dilihat dari samping itu agak sedikit wash out gitu loh. Tapi selain itu sih mantep banget. Buat yang penasaran, untuk bleeding dari mata gua sih nggak terlalu ada ya. Mungkin ada tapi dikit aja. Tapi buat gua sih ini nggak ada masalah. Selain untuk kerjaan editing, untuk nonton juga enak banget. Warna dan kontrasnya itu kerasa lebih pop karena kontrasnya lebih tebel sedikit dibanding panel IPS. Kontras warna juga bagus banget. Jadi kayak oranye ketemu biru, itu bakal kerasa terang dan enak di mata. Kekurangannya menurut gua monitor ini nggak ada speaker ya. Gue tahu speaker monitor itu sebenarnya nggak terlalu penting-penting banget. Tapi kalau kita lihat monitor ini tuh sebagai satu monitor untuk semua solusi ya. Ada USB-C, bisa colok satu kabel doang ke laptop dan udah bisa untuk segalanya. Bahkan speaker juga bisa langsung dari monitornya sendiri kalau kita mau. Nggak perlu pasang-pasang lagi speaker di kiri kanan kayak gua ini. Karena setup satu kabel doang ke laptop itu enak banget menurut gua. Ini juga udah ada power delivery sampai 90 watt ya. Jadi untuk laptop-laptop kecil kayak notebook gitu atau MacBook itu udah sangat-sangat cukup untuk dicas. Kalau misalkan monitor ini ada speaker, itu bener-bener bisa satu kabel dan selesai semuanya. Kita nggak perlu apa-apa lagi. Jadi agak sedikit sayang aja menurut gua di bagian situnya, terutama untuk orang-orang yang nggak punya speaker dan memang pengen colok doang ke laptop. Tapi kalau misalkan kalian colok ini ke PC dan kalian udah punya setup speaker gitu ya udah nggak apa-apa sih. Oke, jadi selama seminggu ini gua pakai monitornya untuk kerjaan harian gua dan juga entertainment setiap hari, dan 32 inch itu udah jadi size favorit gua banget. Kualitasnya ini 4K, jadi punya ruang yang lebih luas untuk kerjaan multitasking itu enak, untuk editing itu juga enak, dan pastinya untuk entertainment juga enak. Apakah gua berharap ini panelnya IPS? Ya sebenarnya lumayan sih ya, tapi karena VA-nya ini juga udah termasuk bagus banget. Jadi buat gua sih ya sudahlah, nggak apa-apa. Paling ada satu hal aja yang bikin gua ngerasa ada pilihan monitor yang lebih menggoda ya dibanding yang ini, yaitu adalah versi yang ini tapi smart monitor. Namanya Samsung Smart Monitor M8 dan dari gua cek sih harganya memang lebih mahal ya dibanding yang ini. Itu monitornya udah ada fitur yang smart, jadi bisa stand alone monitor doang. Kita bisa nggak usah colok ke apa-apa untuk bisa nyalain. Dan sebenarnya ini sama persis sama monitor yang gua pakai juga, 43 inch dari Samsung ini yang sekarang gua taruh di atas kasur gua untuk gua biasa nikmati sebelum gua tidur. Secara speknya kedua monitor ini hampir sama. Panelnya sama-sama VA, 4K juga, ada USB-C, dan yang smart monitor ini ada speaker. Lebih paket lengkap aja, makanya menurut gua itu pilihan yang lebih menggoda ya sebagai user juga. Karena kita juga bisa pakai monitornya tanpa colok ke apa-apa. Kita bisa buka YouTube, buka Netflix, buka HBO, dan lain-lain semua itu. Terutama enak untuk orang-orang yang mungkin tinggal di tempat yang kecil, nggak terlalu bisa punya satu TV dan satu monitor, bisa punya satu monitor aja yang bisa jadi dua. Bisa monitor dan juga bisa kadang-kadang jadi TV gitu. Gue bakal coba kasih linknya di bawah juga kalau misalkan kalian tertarik sama model yang itu. Tapi kalau misalkan kalian nggak butuh sama fitur smartnya, cuman butuh 4K-nya dan 32 inch dan juga USB-C-nya, ya ini udah pilihan yang mantep juga sih, dan harganya juga lebih murah. Overall ini monitor yang menurut gue sangat-sangat cocok untuk orang-orang content creator kayak gue pribadi ini, makanya gue sangat-sangat suka dan sangat-sangat relate dengan produk ini. Dan ya kalau kalian suka, gue bakal taruh linknya di bawah juga. Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you. Bye bye.